tertampung, sehingga sekolah-sekolah yang paling banyak terdampak adalah yang memang lokasinya sangat dekat dengan sungai. Ada yang hilang juga nggak Prof sekolahnya? Sekolahnya tidak ada yang hilang, tapi beberapa rumah ada yang hilang. Jadi kerusakan di 3 provinsi untuk semua jenjang pendidikan adalah 2.798. Wow. Coba diulangin Prof, 2.798 fasilitas sekolah yang rusak. Rusak. Nah, itu Kalau gimana, menurut Prof? kalender Gimana, akademik sekarang masa tes akhir semester. Waduh. Nah sekarang kami kebijakannya, karena memang bervariasi antara satu daerah dengan yang lain, juga antara satu sekolah dengan yang lain, kami memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan, Kabupaten, Kota, dan Provinsi untuk mengambil kebijakan mengenai penyelenggaraan tes akhir semester, juga kegiatan belajar mengajar. Sehingga terkait dengan kurikulum misalnya, kami sudah menyiapkan desain kurikulum untuk 3 bulan ini, kurikulum 3 bulan untuk darurat seperti apa, sudah kami siapkan desainnya. Kemudian darurat yang 1 tahun, dari 3 bulan sampai 1 tahun, kemudian sampai 3 tahun sudah kita siapkan desain kurikulumnya. Wih, keren. Kurikulum darurat namanya ya Prof? Ya betul, kurikulum darurat. Ada ide-ide cerdas dari beberapa guru, itu nanti mendatangi murid. Jadi murid misalnya berkumpul di tempat tertentu, katakanlah di masjid, atau di tempat yang murid bisa berkumpul, gurunya mendatangi ke situ. Anggota DPR, dan ada yang memang sahabat saya yang japri ke saya, dia penggerak pendidikan di Aceh. Di sekolahnya itu anak-anak tidak ada tes. Tapi dia justru didorong untuk misalnya dia membantu masyarakat yang terdampak. Itu dinilai sebagai bagian dari rapot. Itu pendidikan tuh Prof. Itu pendidikan Itu juga. pendidikan, Prof. Bencana banjir dan longsor Sumatera sudah berjalan hampir 2 minggu. Kita ingin tahu apa saja yang terjadi di sana. Ada masalah jembatan, fasilitas lain, kesehatan, rumah sakit. Dan ada yang juga penting ya sebenarnya, yaitu bagaimana fasilitas sekolah untuk anak-anak kita. Dan turns out pemerintah menanggapi situasi ini dengan cepat ya, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, banyak sekali fasilitas-fasilitas dan juga persiapan plan ya, rencana-rencana yang akan dilakukan melihat infrastruktur pendidikan ya, dan juga layanan pendidikan ini hancur gitu di beberapa daerah di Sumatera, khususnya 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Dan kita di podcast Bikin Terang ini sudah bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti. Bapak, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Terima kasih sudah diundang. Bapak terakhir, kita penasaran karena Bapak terakhir mengunjungi salah satu lokasi titik bencana yang cukup parah ya Pak ya? Ya, hari Jumat yang lalu saya ke sana, saya ke Padang dan ke Agam. Agam adalah kabupaten di Sumatera Barat yang paling banyak terdampak oleh musibah banjir dan tanah longsor. Kemudian ke Kota Padang. Insya Allah besok saya berangkat ke Aceh dan ke Sumatera Utara. Melihat situasi di Padang sendiri Pak, di wilayah Agam itu ya, seperti apa Pak pantauan Anda di lapangan? Ya memang situasinya sangat beragam ya. Ada memang yang paling banyak rusak adalah infrastruktur bangunan sekolah, juga ada bangunan lain gitu, termasuk jalan juga banyak yang rusak. Tapi tingkat kerusakannya bervariasi. Ada yang memang rusak ringan, ada yang rusak sedang, dan ada yang rusak berat. Dan memang yang rusak ringan mungkin masih bisa diperbaiki karena mungkin tidak sampai ada kerusakan, hanya pembersihan lumpur dan sebagainya. Yang rusak sedang mungkin sebagian dari sekolah itu ada yang rusak. Misalnya yang saya kunjungi ada yang ruang-ruang kelasnya masih oke, tapi ada ruang laboratorium yang seluruhnya rusak, kemudian perpustakaan seluruhnya rusak. Ada yang memang dia bangunannya sampai roboh, yang memang itu kita anggap sebagai rusak berat begitu. Dan sekarang kami berada pada tahapan tanggap darurat yang sebagian besar sekolah yang kami kunjungi memang masih proses membersihkan lumpur, batu dan sebagainya. Yang sebagiannya ada yang dibantu oleh dari BNPB dan instansi pemerintah yang lain, tapi yang saya berikan apresiasi juga gotong royong partisipasi masyarakat yang sangat tinggi untuk bagaimana mereka bisa segera membersihkan lumpur, membersihkan batu. Hanya memang kalau saya lihat di lapangan memang butuh waktu yang lama untuk membersihkan itu semua. Yang paling parah, Prof, sekolahnya yang seperti apa? Rata-rata yang paling parah yang dekat sungai.
Kan banyak sekolah yang saya kunjungi itu lokasinya itu hanya beberapa meter dari sungai. Sungai itu sebenarnya kalau informasi yang saya terima cukup dalam sih, sekitar 2 meter kali 2 meter. Cuma karena hujan selama 1 minggu dan kemudian curah hujannya sangat tinggi sehingga tidak bisa tertampung, sehingga sekolah-sekolah yang paling banyak terdampak adalah yang memang lokasinya sangat dekat dengan sungai. Di aliran sungai itu ya, Prof. Ada yang hilang juga nggak, Prof, sekolahnya? Sekolahnya tidak ada yang hilang, tapi beberapa rumah ada yang hilang. Saya pas ke sana itu ada 4 rumah yang keseluruhannya udah rata dengan tanah, dan juga ada informasi sebagian sudah ditemukan meninggal dan masih ada 2 yang dinyatakan hilang di situ. Sehingga memang situasinya sangat ya memerlukan perhatian kita semua, dan sekarang saatnya kita saling bekerja sama, bukan saling menuding antara satu dengan yang lainnya. Betul sekali. Kalau di Padang sendiri, Prof, dari data kurang lebih ada berapa total sekolah yang mungkin terdampak itu, Prof? Datanya masih terus kita upgrade ya, masih terus kita upgrade. Kalau sekarang yang data kami punya per tanggal 7 Desember, kami sudah melakukan rakor dengan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kemudian juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi kami rapat melalui Zoom, meminta data dari semua dinas itu. Kami peroleh data untuk kerusakan itu di Aceh untuk PAUD itu yang rusak 251, SD 415, SMP 172, SMA 132, SMK 71, PKBM 8, sekolah luar biasa 11, sehingga total yang mengalami kerusakan di Aceh ada 1060. Banyak sekali, Prof. Ya, itu masih Aceh aja itu masih ya? Aceh ya, itu. kemudian Sumatera Barat itu untuk PAUD 97, SD 259, SMP 152, SMA 50, SMK 9, PKBM 2, SLB 14, total 583. Yang paling banyak adalah Sumatera Utara. PAUD itu yang mengalami kerusakan ada 281, SD 531, SMP 242, SMA 53, SMK 38, PKBM ada 9, SLB 1, total 1155. Wow, lebih Jadi banyak. kerusakan di 3 provinsi untuk semua jenjang pendidikan adalah 2.798. Wow. Coba diulangi, Prof. 2.798 Banyak fasilitas sekolah yang rusak. Rusak terdampak. Ya memang bervariasi ya, Ya. ada yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Karena banyak yang tidak terinfo soal ini. Betul. Karena Profnya waktu ke lapangan nggak kelihatan soalnya. Tidak tertutup lumpur banyak kan ya, Prof ya. Jadi memang susah dilihat. Harusnya Profnya nenteng buku. Tapi ini termasuk yang salah satu kementerian tercepat juga loh, Prof, langsung turun ke Terima kasih, lapangan terima kasih, dan ya, terima dan kasih. melihat langsung. Karena ini Terima kita kasih. anak-anak masih di dalam proses ujian ya, Prof ya. Mereka ini anak-anak. Sekarang Nah, itu kalau gimana, menurut Prof? kalender Gimana, akademik gimana? sekarang masa tes akhir semester. Waduh. Nah sekarang kami kebijakannya, karena memang bervariasi antara satu daerah dengan yang lain, juga antara satu sekolah dengan yang Ya. lain, kami memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi untuk mengambil kebijakan mengenai penyelenggaraan tes akhir semester, juga kegiatan belajar mengajar. Detailnya seperti apa tuh, Prof? Jadi misalnya begini, tadi yang sekolah yang dia masih bisa dipakai sebagian. Kami waktu itu menyampaikan langsung kepada kepala sekolahnya, juga ada dinasnya, bisa model shift. Jadi misalnya sebagian masuk pagi, sebagian Oh iya. masuk siang. Pagi ke siang, dan siang ke sore gitu ya. Pagi sama siang aja. Oh, pagi sama siang Dua aja. shift Siang. ya. Jadi mungkin memang pembelajarannya agak dipersingkat karena Darurat kalau, ya, karena darurat. kalau tes kan tidak perlu lama juga. Iya, Kalau iya. tes lama-lama pusing juga. Oke, Bisa panas luar dalam. Eh, Kemudian ada yang SD yang rusak itu, dia numpang nanti di madrasah diniyah. Saya juga ketemu kepala sekolahnya, ketemu kepala madrasah diniyahnya, ketemu kepala sekolah SD-nya. Nah, saya didampingi oleh Wakil Bupati Agam pada saat kunjungan itu, sehingga nanti pagi itu kan kosong, karena diniyah itu masuknya sore. Nah, pagi dipakai oleh SD, siangnya untuk diniyah. Kebetulan ruang kelasnya juga memenuhi, karena diniyah itu punya 6 ruang kelas. Oke. Kemudian yang SMP yang saya kunjungi karena memang rusak dan lumpurnya bisa
ya hampir Dalam 1 ya? meteran 1 meter. itu, dan banyak sekali batu-batu yang Iya, iya. ya terbawa Terbawa oleh ya, arus Prof. itu. Kami buatkan tenda. Jadi kami bangunkan 2 tenda untuk SMP itu, yang nanti keseluruhan kami juga akan memberikan bantuan untuk belajar dalam kondisi darurat ini. Kami memberikan tenda ruang kelas darurat untuk 87 telah tersedia, kemudian 61 masih proses pengadaan. Kemudian untuk paket perlengkapan belajar siswa, school kit, itu kita sediakan 10.000 school kit telah tersedia dan 5.000 masih dalam proses pengadaan. Kemudian 700 paket family kit untuk keluarga-keluarga yang mengalami musibah, dan untuk 2.000 sepatu, 2.000 pasang sepatu. Kemudian bantuan uang atau pendanaan kami sediakan 21,1 miliar untuk tanggap darurat yang mencakup kegiatan pembersihan, dukungan pembersihan itu. Jadi sekolah-sekolah ini kan perlu biaya untuk pembersihan. Betul. Itu bervariasi jumlahnya. Kalau SLTA kita bantu 25 juta per satuan pendidikan, SMP 20, SD 15 gitu. Kemudian untuk psikososial kami kerjasama dengan HIMPSI, jadi Himpunan Psikologi Indonesia. Mereka sudah ke lapangan, sudah melakukan ya pendampingan, ya healing untuk anak-anak itu. Itu juga kami kerjasama dengan beberapa pihak untuk pendampingan psikososialnya terkait dengan post trauma dan sebagainya. Kemudian juga kami memberikan dukungan bantuan untuk buku teks dan buku non teks. Kita sediakan 55.000 eksemplar buku teks dan non teks, dan masih akan terus ditambah. Kemudian untuk logistik juga paket sembako dan bingkisan untuk anak, serta donasi untuk pegawai dan guru yang wafat. Wah, ini komplit sekali ya, mulai dari anak, keluarga, bahkan sampai Untung hal-hal kita yang undang, kalau nggak kita nggak tahu loh. kita nggak tahu loh ada ini ya, makanya ini Makanya sangat Prof, kalau bermanfaat. bekerja jangan terlampau diam, Prof. Jadi kita nggak tahu tuh. Kita ini kan sedikit bicara banyak bekerja. Oke. Kerja bergerak Jadi ya, bekerja. guru-guru yang meninggal kita bantu, berikan santunan 10 juta, kemudian untuk murid yang wafat juga kita bantu 5 juta, yang dirawat di rumah sakit kita bantu 2 juta, dan juga untuk keluarga dari UPT kami, unit pelaksana teknis, juga ada yang menjadi korban, juga kita bantu, kita berikan santunan. Sehingga kami, kalau tadi ada masukan dari teman-teman DPR kan, jangan hanya muridnya, kamu sudah memberikan perhatian juga kepada gurunya, bahkan kepada keluarga. Keluarga orang tua murid ya berarti ya. Betul. Itu yang di Padang, yang di Ya. Agam ya. Ya. Nanti kalau yang di Aceh sama Sumut akan Kita begitu usahakan juga? hal yang sama. Treatmentnya akan sama juga ya, Akan Prof, sama, ya? supaya nanti ya semuanya kan memang harus kita berikan layanan sesuai kemampuan, dan karena memang ini banyak sekali sehingga kita memberikannya bertahap. Oke. Prof, saya tertarik tadi yang Prof bilang soal numpang sekolah lah ibaratnya ya, Prof, ya, di relokasi itu mereka adalah anak-anak yang dekat dari pengungsian ke sekolah masing-masing, atau Ya. seperti apa treatment relokasinya, Prof? Ya memang rata-rata kan mereka ini ada yang memang rumahnya sudah terbawa ya, tapi ada juga yang misalnya rumahnya masih ada tapi sekolahnya yang terkena. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk memperkuat tradisi yang kita miliki sekarang ini, yaitu tolong menolong dan gotong royong. Itu kan DNA-nya orang Indonesia. Iya, gotong royong ya. Iya. Oke. Kalau nggak gotong royong nggak Sudah cepat hilang selesai. keindonesiaannya juga. Iya. Prof, itu kan tadi biaya sementara Ya. yang bisa langsung dikeluarkan oleh Kementerian, kementerian. betul. Sementara rehab dan rekon sekolah ini kan banyak sekali. Betul. Dan saya yakin biayanya besar sekali. Bukan cuma bangunannya, tapi juga laptopnya, komputernya, Betul. semua Ya. kan. Ada Apalagi sekarang beberapa digitalisasi ya, IFP yang kita kirim sudah terendam. Oh, walah. Jadi sudah kita kirim, sudah sampai. Sampai? Ini menggambarkan betapa Pak Presiden IFP itu tidak hanya menjaga kota, sampai ke pedalaman juga sudah sampai. Cuma memang karena air masuk ke ruang-ruang kelas sehingga saya dapat info ya IFP itu terendam, sehingga memang itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah itu butuh biaya berapa, Prof? Kira-kira udah dihitung belum sama teman-teman di? Belum. yang Jadi berdasar? nanti begini, data yang sekarang sudah kita punya, itu nanti kita prioritaskan untuk tahun 2026.
dana revitalisasi 2026 nanti kita prioritaskan untuk sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Oke. Nah, yang belum nanti kita teruskan mendata, tapi kita prioritaskan untuk itu. Sehingga terkait dengan kurikulum misalnya, kami sudah menyiapkan desain kurikulum untuk 3 bulan ini, kurikulum 3 bulan untuk darurat seperti apa sudah kami siapkan desainnya. Kemudian darurat yang 1 tahun, dari 3 bulan sampai 1 tahun, kemudian sampai 3 tahun sudah kita siapkan desain kurikulumnya. Wih, keren. Kurikulum darurat namanya ya, Prof? Ya betul, kurikulum darurat. Karena walaupun sudah selesai, sudah dibersihkan, kalau sekolah rusak, kan membangunnya perlu waktu. Betul. Tidak bisa simsalabim langsung pling jadi, tidak bisa begitu. Kayak Aladin ya. Apalagi sekolah yang memang dia harus direlokasi. Dan tiap sekolah punya sifat kerusakan yang berbeda-beda ya, Prof ya. Yang direlokasi kan berarti harus membangun besar kan. Itu kan paling cepat. Kalau memang full relokasi itu kan paling cepat 1 tahun. 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini kan harus ada skenario pembelajaran seperti apa kan. Betul. Ada juga yang mungkin dia tidak perlu sampai 1 tahun karena tingkat kerusakannya sedang. Yang ringan mungkin bisa dalam waktu 2 bulan sudah selesai misalnya. Atau ada yang 1 tahun, atau ada yang misalnya hanya beberapa pekan sudah selesai misalnya, kan bervariasi. Wah, ini PR Pak Prof banyak banget nih ya, Iya. tiap sekolah beda-beda kurikulumnya, treatmentnya. Itu setahun dalam situasi normal, Prof. Betul, ya. Ini kan situasi tidak normal. Betul. Misalnya kayak di Aceh, menuju ke lokasi aja kita belum tentu sampai. Salah satunya di sana. Aceh, di Tamiang Di ya, Tamiang. yang di Aceh Tamiang Ya, itu. saya dapat info besok kan insya Allah saya ke sana. Memang saya akan berangkat justru dari Sumatera Utara. Karena Darat ya, Prof? relatif lebih dekat dibanding dari Banda Aceh. Nah, cuma memang ada info yang sudah sampai ke kami dari tim yang sudah di lapangan. Memang sarana prasarana transportasinya, terutama jalannya memang belum bisa pulih sehingga memang perlu waktu lama. Tapi kan kita tidak boleh menyerah hanya karena jalan susah. Ya. Mereka yang terdampak lebih susah lagi. Betul. Waduh. betul. Iya. Sehingga Kenapa- karena Kita itu lihat ya. Kenapa Prof Mukti harus memaksakan diri untuk datang lihat ke sana? semaksimal mungkin untuk datang dalam rangka membantu, dan kami sudah menyiapkan nanti paket-paket tadi sepatu, kemudian school Toolkits. kit itu, dan itu kami beli dari sini karena tidak mungkin di sana diadakan, Iya, betul. dari UMKM. Iya. Oh, dari Dari UMKM. UMKM. Jadi kami juga memprioritaskan untuk pengadaan itu dengan membeli produk-produk UMKM juga. Prof, ini laporan yang tadi Prof sampaikan udah disampaikan ke Presiden belum? Belum. Mudah-mudahan menonton acara kita gitu. Atau dia melaporkan ke beliau yang kita kerjakan gitu. Oke. Karena Tapi kemarin waktu beliau ratas kan yang diundang kan yang menteri tertentu kan. Tapi mungkin pada saatnya ketika diadakan rapat akan kami sampaikan ini. Karena kemarin Pak Prabowo lebih penanganan bencana dulu ya. Karena masih banyak Ya. mayat, masih banyak Betul. tempat-tempat yang belum terjamah Iya, sebenarnya. betul. Ya. ini artinya Pak Prabowo mungkin percaya sama Menteri Pendidikan Dasar Ya, Menengah. Kamu mudah-mudahan, kerja. mudah-mudahan. Ya. Nggak usah disuruh-suruh ya. Nggak usah disuruh-suruh, udah paham ya apa yang Prof, dilakukan. ini kan Iya. kita mau ujian. Seandainya ada tempat yang tidak bisa digunakan, kan dia harus pakai online. Atau pakai Tidak teknologi. semuanya. Jadi ada ide-ide cerdas dari beberapa guru, itu nanti mendatangi murid. Jadi murid misalnya berkumpul di tempat tertentu, katakanlah di masjid, atau di tempat yang murid bisa berkumpul, gurunya mendatangi ke situ. Gurunya mendatangi. Ini kreativitas yang menurut saya harus kita apresiasi. Oh, sebentar, kita say thank you dulu, kita mau ucapin terima kasih untuk Ya, guru-guru terima kasih. Ya, terima yang kasih. Merinding terdampak. saya jadinya loh. Iya, yang Itu terdampak guru bencana banget di tuh. sana, itu guru Iya. banget. Guru banget tuh. Jadi Luar biasa. dedikasi mereka untuk tetap mendidik itu masih sangat tinggi, dan mereka tidak menyerah dengan segala keterbatasan. Saya kira ini yang harus kita apresiasi juga. Iya, luar biasa. Prof, ada juga kan kurikulum pembelajaran sekarang yang digital, artinya online. Itu aksesnya seperti apa, Prof? Sementara listrik masih banyak di kawasan-kawasan yang mati ya. Berapa Iya. persen? Masih jauh lah. Masih jauh lah ya. Masih jauh. Kayak masih banyak yang akses listrik, sinyal gitu masih banyak yang Ya, belum itu yang terjangkau. memang nanti coba kita lihat di lapangan sejauh mana problem ini bisa kita atasi, tapi tentu sekali lagi kan semuanya berproses. Betul. Sehingga karena itu kita tidak boleh juga terlalu kaku menyangkut pembelajaran ini. Karena ya situasinya kan darurat. Betul, Situasinya tidak pernah kita kehendaki musibah ini. Sehingga karena itu yang penting adalah mengembalikan mental Betul. anak-anak kita ini supaya tidak down. Benar. Soal nanti nilai berapa itu kan bisa
disesuaikan. Misalnya ada tadi disampaikan oleh anggota DPR dan ada memang sahabat saya yang japri ke saya, dia penggerak pendidikan di Aceh. Di sekolahnya itu anak-anak tidak ada tes. Tapi dia justru didorong untuk misalnya dia membantu masyarakat yang terdampak. Itu dinilai sebagai bagian dari rapot. Itu pendidikan tuh Prof. Itu ya? pendidikan Itu juga. pendidikan Prof. Jadi namanya biasa. pendidikan itu tidak sekedar kemampuan menjawab soal tes-tes itu, tapi kemampuan menjawab persoalan kehidupan nyata itu ujian yang lebih berat. Jadi kalau menteri pendidikannya dari ormas kayak begini nih, gitu ya? urusan agama. Karena kan mau dia punya sekolahan banyak. Belajarnya dari mulai fondasi ya, Prof. Ya. Ini luar biasa. Pak, sampai ke sosial, psikologi anak Ya, juga dipeduli. Itu betul. seperti apa nanti prosesnya, Prof? Saya kemarin di Agam sempat ikut mendongeng sama pendongeng-pendongeng nasional tim psikososial yang datang. Termasuk saya juga menyemangati mereka untuk tetap optimis, tetap bercita-cita. Ya, anak-anak tidak boleh kehilangan harapan karena sekolahnya rusak. Karena mereka tentu harus kita berikan optimisme bahwa mereka bisa bangkit, keadaan ini bisa kita perbaiki. Karena kalau dalam situasi bencana ini justru yang dampaknya kuat itu adalah ke anak-anak, Prof. Betul. Dan anak-anak itu yang mungkin agak terabaikan Ya. dalam proses penanganan bencana ini. Ya. Kalau nggak ada yang ngurus anak-anak, ya akan dampaknya jadi luas. Betul. Dan ini kan memang akan memberikan dampak psikologis yang besar ya, bahkan mungkin trauma bagi generasi yang pernah mengalami, misalnya sempat muncul ya pernyataan dari Gubernur Aceh, ini serasa seperti tsunami kedua. Misalnya. Itu kan bagi yang mengalami tsunami tahun 2004, akhir 2004, awal 2005 itu kan 20 tahun yang lalu. Mungkin sekarang mereka masih mahasiswa. Atau mungkin yang dulu SD, sekarang ya sudah. Itu kan bisa merasakan bagaimana tsunami itu kan. Peristiwanya hanya sesaat, hanya beberapa jam. mungkin beberapa jam, tapi dampaknya dan kerusakannya luar biasa. Ini kan juga seperti itu kan. Bahkan kalau saya mengikuti pemberitaan itu kan memang situasinya memang ya sangat memprihatinkan kita. Ya, sangat. Nah, kalau dia mengalami trauma seperti ini terus gitu, maka bisa jadi kan dia melihat air saja sudah takut. Betul, betul. Prof, ada teman saya di Aceh bilang dia mengalami tsunami di 2004 kemarin. Terus dia bilang ini kalau menurut saya lebih kuat daripada tsunami kemarin. Karena kalau tsunami kemarin tuh hanya air yang datang. Kalau ini yang datang tuh air, tanah, batu dan kayu, pohon-pohon. Dan kawan-kawan itu. Gitu. Jadi dan jembatan putus semua sehingga kita kalau datang menuju ke tempat nggak bisa. Aksesnya banyak yang terputus. Walaupun memang sebenarnya kan yang sekarang ini terdampak di Aceh kan tidak seluruhnya kena tsunami. Kan? Seperti Tamiang ini kan dulu nggak kena sungai, nggak kena tsunami. Daerah-daerah ini kan nggak kena. Yang banyak kan yang di Banjar. Tapi beberapa kan ada yang memang mengalami tsunami dan juga mengalami banjir ini. Karena itu trauma healing ini yang harus kita lakukan. Sehingga nanti kami akan suplai bahan-bahan bacaan itu tidak hanya buku teks, tapi tadi buku non-teks. Nanti buku non-teks itu adalah buku yang kita kirim ke sekolah-sekolah untuk memberikan mereka bacaan-bacaan yang membangkitkan optimisme, membangkitkan rasa percaya diri, dan dia bisa baca sendiri kan di waktu-waktu luang. Ini memang hal yang akan kami lakukan di masa depan, karena kan kami kan sudah punya satu unit di kementerian namanya SPAB. Jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang sebenarnya sudah ada suplemen kurikulum juga, buku-buku bacaan non-teks tentang mitigasi bencana, bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Itu sebenarnya sudah kita berikan bahan-bahan bacaannya. Nah, karena itu dengan pemahaman seperti ini, kami juga ingin agar anak-anak kita juga memiliki kemampuan kalau terjadi misalnya gempa bumi seperti apa dan sebagainya. Tapi kan tidak semuanya bisa terjangkau sehingga kita kemudian melihat ke depan apa yang harus kita lakukan agar ketika terjadi musibah itu mereka tahu bagaimana menyelamatkan dirinya, menyelamatkan masyarakat dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menyelamatkan alam dan sebagainya itu juga akan kami lakukan sebagai bagian dari upaya kami memberikan kesadaran tentang
mitigasi bencana dan sikap sosial ketika terjadi bencana. Prof, satuan pendidikan aman bencana ini kayaknya penting nih, Prof. Kita misalnya di Jepang ya, itu kan ada simulasi tuh untuk beberapa bulan mereka melakukan simulasi kebakaran, tsunami, gempa. Kalau di kita tuh udah dilakukan belum sih? Sebagai sudah melakukan. Bahkan untuk anak-anak ya, Prof? Untuk anak-anak. Bahkan misalnya ada beberapa sekolah ya, misalnya mohon maaf saya contohkan Muhammadiyah misalnya. Itu sudah ada kerjasama dengan Australia untuk program bencana ini. Jadi membuat suplemen-suplemen bacaan gitu di bawah Muhammadiyah Disaster Management Center. Sehingga sekarang malah justru kita dorong anak-anak ini tidak sekedar punya kemampuan mitigasi bencana, tapi resiliensi bencana. Yang Jepang kan begitu kan. Jadi mereka ini tidak kemudian down ketika musibah terjadi. Justru malah dia menunjukkan kami bisa bangkit dan tidak menyerah dengan keadaan. Itu kan soal membangun mental dan membangun resiliensi itu. Apalagi Indonesia ini negara yang supermarket bencana bilangnya. Ada aja gitu ya kejadian-kejadian. Kalau untuk psikolognya sendiri nanti rencana akan dikirim dari mana aja, Prof? Selain tadi Prof katakan ada komunitas-komunitas. Ya itu kan yang tadi saya sampaikan itu yang bermitra langsung dengan kami. Ada juga saya lihat di lapangan yang dikirim oleh berbagai organisasi. Jadi banyak organisasi yang datang membawa bantuan tidak hanya berupa makanan atau berupa misalnya kebutuhan sehari-hari, tapi juga membawa tim relawan untuk psikososial itu. Jadi nanti akan bekerja sama di lapangan ya? Betul. Ya. Ini kan karena ini nggak bisa dilakukan oleh kementerian sendirian kan, mesti ada sama dinas pendidikan di daerah kan. Betul, ya. Nah itu kerjasamanya seperti apa, Prof? Kan kita tahu mereka juga kondisinya kan kena dampak juga gitu. Dan sebagian dari pemerintah daerah memang mereka selain tidak punya pengalaman atau belum punya pengalaman juga tidak punya sumber daya dan tidak punya sumber dana. Udah nggak punya sumber daya, nggak punya sumber dana, pusing dah kita, Prof. Sehingga kan sempat kita ikuti di medsos kan ada yang seorang kepala daerah yang mengatakan kami nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Mungkin karena saking bingungnya. Akhirnya bingung sudah umroh. Karena bingung kan dia minta doa kali ya. Itu dia menenangkan diri sendiri dan membingungkan rakyat secara keseluruhan. Nah itu yang tidak boleh terjadi pada generasi yang akan datang. Anak-anak kita harus kita didik supaya menjadi generasi yang dia tidak hanya menyelamatkan diri tapi juga menyelamatkan orang lain. Gitu. Prof, kenapa pendidikan itu menjadi hal yang penting di tengah bencana? Sehingga kita harus benar-benar membuat sekolah yang tadinya hancur harus kembali direhab dan anak-anak tetap harus sekolah. Dan ini juga cukup cepat begitu loh, mengingat kan masih banyak yang harus dievakuasi dulu gitu. Ya pendidikan itu kan investasi ya. Semua kita sepakat bahwa Pak Prabowo juga berkali-kali mengatakan bahwa pendidikan ini adalah sarana yang sangat menentukan bagaimana masa depan bangsa. Pendidikan ini adalah sarana sesuai Asta Cita keempat itu menjadi bagian dari bagaimana kita membangun generasi yang kuat, sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan itu investasi, jadi banyak uang yang kita beri pendidikan itu bukan spending. Itu bukan spending, itu investasi. Yang dampaknya bisa kita lihat sekian tahun yang akan datang. Sekarang kita berpikir Indonesia 2045, 20 tahun ke depan. Wajah Indonesia 2045 itu penentunya adalah mereka sekarang belajar di pendidikan dasar dan menengah. Benar. Yang SD 20 tahun lagi lulus kuliah. Yang SMP sudah kerja jadi wartawan top seperti Anda berdua. Gitu kan. Yang lainnya sudah jadi tokoh. Karena itu kita harus berpikir 20 tahun ke depan. Jadi kalau kita tidak membenahi pendidikan dasar ini dari sekarang, mohon maaf, bisa jadi bukan generasi emas, tapi generasi cemas yang terjadi. Betul. Nah, karena itu trauma ini harus kita selesaikan dengan cepat. Karena kan pendidikan itu proses kumulatif. Perkembangan psikologi manusia itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Karena itu banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma pada masa kecil, itu perkembangan psikologi berikutnya akan sangat berat. Dan trauma itu sulit dihilangkan, Prof. Betul. Karena itu harus diciptakan lingkungan yang membentuk bagaimana mereka ini bisa punya rasa percaya diri dan kemudian bisa terus kita dampingi untuk mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat dan bisa berprestasi sesuai dengan
bakat dan kemampuan Nah, masing-masing. filosofi ini Prof, itu sama nggak dengan yang teman-teman kita di daerah? Baik itu gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas pendidikan, ini kan harus punya visi yang sama dengan... Satuan, betul. Itu yang gimana, Prof? berusaha terus kita tekankan. Jadi alhamdulillah selama masa saya memimpin ini banyak sekali tamu dari bupati. Bupati itu banyak sekali yang datang. Tapi karena saking banyaknya tamu, akhirnya kita bikin sebuah acara menghadirkan para bupati, wali kota, gubernur untuk berbicara dengan kami mengenai program-program yang akan kami lakukan. Karena selama ini banyak memahami pendidikan itu hanya soal membangun gedung, memenuhi sarana prasarana. Itu penting. Gedung yang megah itu bagus. Sarana prasarana yang lengkap itu sangat penting. Tetapi jangan lupa, pendidikan itu juga soal membangun mentalitas, soal membangun mindset, membangun visi. Nah, ini yang juga kami tekankan kepada para kepala daerah lewat program-program kami lakukan. Misalkan kami punya program 7 kebiasaan Indonesia hebat, program pagi ceria, program jeda ceria, dan berbagai program lain misalnya pembelajaran mendalam dan sebagainya. Itu kan aspek internal memperbaiki dari sisi ruhaniyahnya lah kira-kira kalau kita pakai bahasa yang lain. Jadi fisik program Pak Presiden sangat bagus dan sudah punya dampak. IFP misalnya sudah punya dampak. Nah, sekarang bagaimana memperbaiki dari dalam. Nah, ini yang terus-menerus kita lakukan sehingga sekarang kami sedang merancang peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah tentang bagaimana membangun budaya sekolah yang aman, nyaman. Ini sedang kita susun peraturan menterinya dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Ini berlaku tidak hanya untuk sekolah atau anak-anak yang terkena dampak bencana ya, Untuk Prof? semuanya. Untuk semuanya, Untuk semuanya, ya, Prof, ya, untuk semuanya. Ini luar biasa Ya. ya. Untuk semuanya. Ini tantangannya juga luar biasa juga. Kalau Singapura kotanya kecil. Oh iya, ini pulaunya ada 17.000 lebih ya. Pulaunya 17.000 lebih dan orangnya juga ragam-ragam isinya. Dan karena ini investasi, saya sering mengibaratkan pendidikan itu seperti menanam pohon. Menanam pohon itu kan akar-akar harus kita bangun dengan kuat. Ya. Harus kita siram, terlalu banyak air juga mati, Iya. kurang air juga mati, gitu kan. Terlalu banyak pupuk juga mati, Panas kurang kalau pupuk pupuk. juga nggak tumbuh. Iya, betul. Itu kan harus kita perhatikan betul prosesnya. Dan hasilnya tidak bisa kita lihat dalam waktu dekat. Bangun gedung mungkin bisa, Iya, tadi saya sampaikan ya, bangun gedung mungkin 1 tahun selesai. Tapi impact pendidikan, terutama yang menyangkut mental karakter ini kan butuh waktu lama. Begitu akarnya kuat, baru batangnya tumbuh, daun-daunnya tumbuh, berbuahnya juga mungkin tidak bisa cepat. Itu yang tadi kita berbicara, 2045 itu investasinya dari sekarang. Karena kalau tidak, ya tidak bisa itu kita capai. Nah karena itu maka kalau hasilnya tidak segera terlihat, jangan dianggap itu gagal. Yang penting progresnya terlihat. Itu. Saya terinspirasi oleh sebuah buku yang sering saya kutip ya. Judulnya itu It is not how good you are, but how good you want to be. Ini tidak soal Anda itu sebagus apa sekarang, tapi bagaimana Anda berusaha untuk menjadi terus lebih baik. Karena ini kan proses kumulatif. Nah proses kumulatif itu kan memang tidak selalu bisa kita lihat hasilnya. Dan bisa jadi, mungkin ya kita bisa melihat, ada anak yang ketika di SD kelihatan biasa-biasa saja. Ternyata begitu di SMA dia melompat. Ya kan? Karena itu kita jangan menghakimi anak ini. Karena mungkin bisa jadi dia tidak bisa cepat itu, bisa jadi karena mungkin faktor bagaimana proses pembelajarannya, situasi psikologis dia dan sebagainya. Karena itu sekali lagi kita berusaha memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ini untuk tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual, tidak hanya kecerdasan akademik. Ya, Gardner menyebut dengan multiple intelligences itu. Sehingga karena itu ya, kalau sekarang misalnya kita baru meletakkan dasar-dasar pendidikan itu, saya kan baru 1 tahun lebih 1 bulan jadi menteri, hasilnya belum terlihat. Tapi rencana visi ke depannya sudah banyak seperti apa? Alhamdulillah, bagus ya. alhamdulillah. Kan kita mengikuti arahan Pak Presiden. Kadang masyarakat tuh tidak melihat bahwa pendidikan itu sebuah proses, Prof. Betul. Bahwa pendidikan tuh nggak sama kayak infrastruktur ya.
Iya. Menteri Kementerian PUPR kan mesti kelihatan tuh jalannya. Kalau pendidikan tuh kan memang prosesnya dalam diri muridnya. Betul. Dan terlihatnya dalam beberapa Saya tahun ke setuju depan dengan gitu itu. ya, Iya, Pak iya. Raffi. Oke, Ya oke. pengalaman Anda berdua lah. Loh, saya ini ya anak-anak SD yang terdampak gempa 2004. Nah, oke. Iya, deh. Prosesnya Iya, strong benar. juga nih. Iya betul. Tadi ada statement soal sumber daya dan sumber dana. Betul. Ini suatu hal yang penting. Nah, ini kan dalam kondisi tanggap darurat seperti ini kan kita butuh dana yang besar. Betul. Nah, udah kebayang belum dari bagaimana dananya? Ini besar sekali masalahnya. Tadi 3 disebutkan provinsi loh. 21, berapa ya? 21,1. 1 M ya. Itu kan yang untuk yang pemberian istilahnya bantuan-bantuan Bantuan yang yang memang uang dan sebagainya itu. Kalau yang lain kita uangkan, misalnya school kit, sepatu dan lain-lain lebih besar dari itu. Karena itu kami sekarang sedang dalam proses internal untuk dana-dana yang bisa kita alokasikan dari masing-masing direktorat, kita kumpulkan semua dialihkan ke sini. Itu boleh, Prof. Kalau yang sekarang kita lakukan yang sudah boleh. Tapi kan ada pos-pos lain yang belum kita gunakan, itu sedang kita minta untuk diberikan ya aturan tersendiri atau kebijaksanaan khusus untuk bagaimana bisa kita alokasikan dalam rangka tanggap darurat bencana ini. Sudah disampaikan ke Menteri Keuangan. Suratnya sudah kita kirim. Surat sudah kita kirim. Karena itu ya mudah-mudahan ada kebijaksanaan dari Pak Menteri Keuangan untuk kami bisa ada kelonggaran melakukan pergeseran anggaran, tidak penambahan anggaran, pergeseran yang ada supaya bisa kita alokasikan untuk tanggap darurat Untuk yang memang yang tahun 2025 ini, Prof. ya? 2025. Nanti 2026 tadi kami sampaikan yang gedung-gedung yang rusak itu kita prioritaskan untuk revitalisasi tahun 2026. Kemudian sarpras misalnya perpustakaan dan sebagainya itu bisa juga kita alokasikan di tahun 2026. Dan mudah-mudahan Pak Presiden pada saat Hari Guru kan menyampaikan bahwa akan ada revitalisasi untuk 60.000. Mungkin bisa ditambah. Oke, distribusi tadi yang sudah dikatakan yang sudah dilakukan itu untuk yang school kit ya, Prof. Itu dimulai di 2025 ini ya. School kit sudah kita bagikan. Sudah sebagai yang di Oke, distribusi targetnya selesai berapa bulan, Prof, untuk semuanya? Kami belum tahu ya karena ini kan panjang ya, Panjang ya, sangat Prof, panjang. Tapi setiap kali kami turun, tim kami turun itu membawa itu, bawa school kit, kemudian family kit. Family kit itu untuk ibu-ibu, untuk keluarga, jadi kebutuhan sehari-hari yang memang berkaitan dengan ya daily, tidak daily expenses ya, tapi ya kebutuhan yang diperlukan untuk family kit itu. Gitu. Nah, kan pemerintah sudah membentuk tim Satgas Rehab dan Rekon ya, Pak Maruli, Pak Maruli ya, kalau Iya, salah iya. ketuanya. Itu tim ini masuk ke pendidikan juga apa hanya infrastruktur yang lain ya? Kalau saya ikuti dari berita ya, ini lagi-lagi dari berita kan, ya dari iNews juga lah saya nonton. Itu kan pada infrastruktur jalan dan sebagainya, lebih ke situ kan. Misalnya kemarin Jembatan yang gitu. disampaikan kan bangun jembatan sekian ratus meter gitu kan. Itu kan untuk yang sarana prasarana yang bersifat umum. Yang sekolah kami tidak tahu apakah termasuk itu atau tidak, nanti kami menunggu arahan lebih lanjut dari Pak Presiden atau dari tim yang dibentuk oleh Pak Presiden. Harusnya sih ada ya, karena kan BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Pendidikan. Oh, bencana. Udah beda. Harusnya kan bisa, harusnya. Harusnya bisa ya. Kan Oke. pendidikan penting buat kita. Baik. Prof, ini terakhir lah ya ini ya. Tadi oke. banyak sekali rencana-rencana dalam menanggapi bencana yang terjadi ini. Prof, kedepannya harapannya apa sih, Prof, di bagian pendidikan di Indonesia khususnya sesudah terdampak bencana di 3 provinsi ini? Ya yang pertama saya sekali lagi berharap agar anak-anak kita tetap bisa belajar. Mereka tetap memiliki optimisme bahwa masa depan yang gemilang, masa depan yang terang itu bisa mereka capai. Jadi don't lose hope ya, Prof. Betul, nggak boleh kan? Harus kita bangkitkan rasa percaya diri pada anak-anak kita. Saya sering mengatakan Anda boleh tinggal di daerah terpencil. Boleh juga berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi jangan kemudian Anda kehilangan impian untuk menjadi generasi hebat di masa depan. Itu yang ingin kita bangun bersama-sama di masa-masa yang akan datang. Karena masa depan Indonesia tentu bergantung dari generasi-generasi yang sekarang mereka sebagian besar masih belajar di sekolah dasar, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan yang di PAUD sekalipun,
bahkan mungkin yang masih dalam kandungan. Karena itu bukan Pak Presiden kan makan bergizi gratis kan untuk ibu hamil dan ibu menyusui kan. Betul. Gitu. Yang sekarang ibu sedang hamil kan 20 tahun lagi anaknya 20 tahun. Itu juga penting gitu. Sehingga nutrisinya kita berikan perhatian, kemudian pendidikan yang kita berikan. Tapi tentu ini harus kita lakukan bersama-sama. Saya sering mengatakan keberhasilan pendidikan itu ditentukan oleh 4 pusat pendidikan. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Tidak kalah pentingnya itu media. Sehingga kita bisa mendapatkan inspirasi, harapan itu dari tayangan-tayangan media kan. Yang menampilkan figur-figur inspiratif, ya, menampilkan program-program yang mencerahkan. Karena itu tentu saja media seperti e-news ini penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Itulah makanya. Makasih loh Prof. Itulah makanya Menteri Pendidikan nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan, harus yang inteleknya tinggi ya. Nah, Prof, satu dari saya, buat teman-teman yang ingin membantu komunitas, influencer, konten kreator, yang ingin bantu di bidang pendidikan. Kan selama ini kan banyak yang udah ngasih pengungsi. Mungkin sekarang pengungsi udah ditangani pemerintah, mereka akan beralih ke pendidikan ya, misalnya. gimana kalau mereka ingin bantu? Ya kalau yang beragama Islam, kami kan punya UPZ ya, unit pengumpul zakat di kementerian. Jadi bisa disalurkan melalui UPZ kementerian. Dan sekedar informasi, kita sudah menyalurkan melalui UPZ ini dana lebih dari 1 miliar untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di 3 provinsi ini. Dari UPZ Kementerian Dikdasmen yang baru kita bentuk belum ada 1 tahun. Nah mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat melalui UPZ ini, kami bisa membantu melayani masyarakat yang terdampak. Dan satu hal yang perlu saya tegaskan, yang membayar zakat itu yang beragama Islam. Tapi yang menerima efeknya tidak khusus umat Islam. Semuanya bisa menerima bagian dari zakat yang diserahkan, dititipkan melalui UPZ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lengkap banget ya? Lengkap banget ya, gini nggak tahu loh ini. Kalau nggak hadir di podcast Bikin Terang, ini kita nggak tahu nih ada Sudah UPZ. 1 miliar loh yang kita diskusikan melalui UPZ Iya, itu. makanya udah 1 miliar loh. Wah. Selain itu kalau untuk berbentuk barang-barang itu diterima juga nggak Prof sama? Diterima juga, tapi mungkin kalau berupa barang ya jangan yang berat-berat gitu ya Prof? Memberatkan kita lah gitu. Saya kira kalau dalam bentuk dana mungkin akan lebih fleksibel ya. Karena kan juga biar ekonomi juga bergerak. Atau mereka bisa langsung datang ke lokasi pendidikan ini Prof ya kalau mau ya? Boleh juga, misalnya nanti begini, kan ini tidak hanya kita fokuskan sekolah-sekolah negeri. Ini kan kami layani semuanya, sekolah swasta negeri dan terdampak swasta. juga kan? Oh banyak. Iya. Madrasah gitu-gitu ya Prof? Ya, juga ya? kalau madrasah kan saudara kami di Kementerian Agama ya. Oke, baik. Tapi paling tidak begini, ini tidak khusus untuk sekolah swasta. Dan juga negeri juga. Jadi semua sekolah itu kita berikan bantuan itu. Bahkan kami dapat informasi dari Pak Gubernur Sumatera Barat waktu saya bertemu, itu beliau menyampaikan juga ada dana yang dihimpun oleh diaspora Minang. Yang kata beliau jumlahnya 2 kali lipat dari penduduk Sumatera Barat. Misalnya. Banyak sekali ya? Banyak banget ya? Ya, jangan-jangan bagian dari diaspora Minang juga. Kalau ada Uni, ada apa. Dan itu contoh bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi. Sebagian ada yang misalnya akan menyelesaikan pembangunan sekolah X gitu, diselesaikan. Itu juga boleh, silahkan saja kan, kita akan terbuka. Dan karena itu maka kalau kami boleh menyarankan ya sebaiknya juga dan ini dikoordinasikan juga. Karena jangan sampai ada satu daerah yang dia berlimpah-limpah bantuannya, tapi ada daerah yang justru memerlukan, tidak ada sama sekali yang membantu. Sehingga kalau menurut saya sebaiknya kalau ingin memberikan bantuan, dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang untuk didistribusikan kepada yang memang betul-betul memerlukan, sehingga semuanya bisa dapat ditolong dan bisa bangkit dari permasalahan sekarang ini dihadapi. Iya, betul sekali aja. Mudah-mudahan lah ya akses-akses yang masih tertutup juga bisa langsung dibuka supaya pendistribusiannya cepat. Nanti kita tunggu Prof reportnya pas Prof ke Aceh dan ke
Insya Allah, Ya, ya. kita Kita tunggu. undang lagi di Kita sini. undang lagi biar lebih tahu gitu apa yang Terima kasih, terjadi. terima kasih. Iya, betul, betul, Atau betul. kita Kalau by sering phone. diundang jangan-jangan jadi seleb saya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, Prof. Prof. Seleb pendidikan. Iya. Gitu, bukan seleb pencitraan. Iya, apapun yang mendidik itu bagus ya. Yang penting Prof jangan bawa buku aja. Maksudnya nenteng buku maksudnya. Daripada nenteng beras. Bawa buku berapa yang perlu dibantu apa Ah, saja. itu penting. Itu penting. Buku itu catatan. penting. Iya, Iya. iya. Oke. Udah nanti kita malah kemana-mana. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Abdul Terima Muti kasih, atas terima kasih, waktunya terima sudah kasih, menjelaskan terima ya kasih. secara tadi real di lapangan dan juga data itu Terima sangat kasih, terima kasih. semoga membantu juga bantuan-bantuan yang sudah diberikan. Terima kasih. Ada kata-kata terakhir? Nggak mungkin? ada, udah cukup. Nggak ada, Saya udah cukup. senang ngelihatnya. Yang Kita penting- ketemu lagi di Bikin Terang berikutnya. Teman-teman terima kasih Terima kasih, dan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof.